Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah Fikih Munakahat Kontemporer, kita akan membahas tentang nikah beda agama. Apa sih pengertian dari pernikahan beda agama? Ya, jadi sebelum kita masuk pada pengertiannya, kita akan melihat apa yang akan kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ada pengertian dan dasar hukum nikah beda agama, kemudian macam-macam, kemudian pendapat dari ulama klasik maupun dari ulama kontemporer, dan yang terakhir adalah bagaimana pelaksanaan serta aturan dari nikah beda agama di Indonesia perspektif undang-undang. Pengertian nikah beda agama. Secara umum, apa sih yang dimaksud dengan nikah beda agama? Ini merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agamanya. Dengan pernikahan ini menyebabkan adanya syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing. Karena ini ada dua agama yang berbeda, ada dua syarat dan cara tentang pernikahan menurut agamanya masing-masing, maka di sini bisa disebutkan dengan pernikahan beda agama. Dan pernikahan ini memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Jadi kalau misalkan pernikahannya antara orang yang beragama dan orang yang tidak beragama, ini tidak akan dianggap sebagai sebuah pernikahan yang berbeda agama. Karena orang yang beragama adalah orang yang mendasarkan agamanya kepada ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Kemudian, menurut fikih klasik ini bisa fikih 4 madhab ya. Antara pernikahan beda agama ini antara muslim dengan wanita yang non-muslim. Wanita non-muslim ini dikategorikan sebagai wanita yang ahli kitab. Atau sebaliknya, dari wanita yang muslim atau muslimah dengan orang yang laki-laki yang non-muslim. Kemudian menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI, antara muslim dengan wanita yang non-muslim, ini baik beragama ini di Indonesia ya, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ataupun sebaliknya. Itu. Jadi yang perempuan atau yang laki-lakinya beragama Islam dan pasangannya itu berbeda agamanya. Ini beda parameter antara pernikahan beda agama dalam fikih klasik dengan pernikahan beda agama di Indonesia. Gitu. Selanjutnya adalah dasar hukum nikah beda agama. Sebenarnya banyak dasar hukum dari pernikahan beda agama, namun saya mengambil salah satu ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Maksudnya bagaimana? Jadi dalam ayat ini pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan atau sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu. Dan makanan kamu itu halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Jadi garis besar yang bisa kita ambil di sini bahwasanya dalam surat Al-Maidah ayat 5 boleh menikahi wanita yang imannya sama, artinya sama-sama beragama Islam, ataupun menikahi wanita yang bisa menjaga kehormatan yang mereka itu disebut sebagai ahli kitab. Gitu ya. Siapakah ahli kitab? Di sini ahli kitab itu adalah orang yang menerima kitab Taurat dan Injil secara murni. Jadi pengikut dari Nabi Musa dan Nabi Isa yang di mana kitab Taurat dan Injilnya ini belum berubah, tidak seperti zaman sekarang. Karena ada perubahan esensi dari Taurat dan Injil yang menghapus bagaimana kehidupan di akhirat ya.
setelah kita mati, ini menyebabkan kitab Taurat dan Injil ini sudah tidak murni lagi. Maka pengikut-pengikut dari Nabi Musa, Nabi Isa yang dikatakan sebagai ahli kitab, itu sudah tidak ada lagi. Nah, contoh dari sahabat ya yang menikah dengan beda agama, ini ada Sayyidina Hudzaifah pernah menikahi perempuan Yahudi Ahlil Madain. Dan Sayyidina Utsman pernah menikah dengan Nailah bintu Farafisha, perempuan asal Nazaret di Palestina. Ini contoh-contoh dari pernikahan beda agama pada zaman dahulu. Selanjutnya adalah macam-macam dari nikah beda agama. Pernikahan beda agama ini macam-macamnya ada 3. Yang pertama adalah perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita yang musyrik. Gitu. Wanita yang musyrik ini adalah wanita yang menyekutukan Allah. Artinya dia mengaku sebagai wanita yang beragama Islam, namun dia menyembah selain dari Allah. Gitu. Ini berarti kategori dari wanita musyrik. Maka seorang laki-laki yang menikahi wanita musyrik ini hukumnya haram. Karena laki-laki yang baik maka untuk laki-laki yang baik, wanita yang baik juga untuk laki-laki, laki-laki yang baik untuk wanita yang baik, wanita yang baik juga untuk laki-laki yang baik, gitu ya. Selanjutnya adalah perkawinan antara seorang pria yang muslim dengan wanita ahli kitab. Gitu. Ini seperti yang ada dalam surat Al-Maidah tadi, ini hukumnya boleh. Gitu. Dengan catatan bahwasanya ahli kitab di situ adalah ahli kitab keturunan Yahudi dan Nasrani dari Bani Israel gitu ya, yang masih menerima kitab Taurat dan Injil secara murni. Selanjutnya adalah perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non-muslim. Gitu. Dalam Al-Quran yang diperbolehkan menikahi ahli kitab atau yang berbeda agama ya, dalam tanda kurung berbeda agama, ini hanya seorang laki-laki muslim. Jadi seorang wanita muslimah tidak diperbolehkan menikahi seorang laki-laki yang non-muslim. Gitu. Karena hukumnya adalah haram. Kemudian nikah beda agama menurut ulama klasik. Di sini saya mengambil jumhur ulama fikih dari 4 madhab, ini membolehkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab. Argumen mereka adalah yang pertama penjelasan yang terdapat dalam Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 5. Gitu. Jadi ulama klasik itu mayoritas tidak ada yang menentang pernikahan beda agama, dalam tanda kurung adalah pernikahan antara muslim dengan wanita ahli kitab, karena ada dasar hukumnya ya dalam surat Al-Maidah ayat 5. Kemudian ahli kitab, ini keterangannya ya, menurut Syafi'i, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani keturunan orang-orang Israel. Jadi Bani Israel, Bani Israel yang beragama Yahudi dan Nasrani. Tidak termasuk bangsa-bangsa lain sekalipun penganut agama Yahudi dan atau Nasrani. Maka ini saya mengambil hujahnya Syafi'i ya, berbeda hujah dengan ulama yang lain. Tapi kalau menurut Syafi'i, ini yang dimaksud dengan ahli kitab hanya Yahudi Nasrani dari Bani Israel. Maka ketika ada orang Yahudi dan Nasrani dari selain Bani Israel, ini bukan dianggap sebagai ahli kitab yang boleh dinikahi pada zaman dulu, gitu ya. Apa alasannya? Yang pertama karena Nabi Musa dan Nabi Isa hanya diutus untuk orang-orang Bani Israel. Jadi yang dimaksud dengan kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Isa, itu adalah bangsa Israel, gitu. Yang dimaksud dengan kaumnya Nabi Muhammad ya kita semua, gitu. Karena Nabi Muhammad merupakan nabi akhir zaman untuk seluruh umat manusia yang ada yang menerima Al-Qur'an begitu. Kemudian lafaz
min qablikum atau umat sebelum kamu dalam surat Al-Maidah ayat 5 menunjukkan kepada kedua kelompok Yahudi dan Nasrani dari bangsa Israel. Jadi ini tafsir atau ijtihad dari Imam Syafi'i yang menyatakan bahwasanya pernikahan beda agama itu boleh hanya dengan ahli kitab yang beragama Yahudi dan Nasrani dari bangsa Israel. Gitu. Dan pertanyaannya, apakah sampai saat ini masih ada ahli kitab? Gitu. Kalau merujuk pada pernyataan-pernyataan ini, sudah tidak ada ahli kitab lagi. Karena kitab Taurat dan kitab Injil itu sudah tidak murni. Maka umat-umat yang menerima kitab Taurat dan kitab Injil itu sudah tidak ada lagi. Begitu. Selanjutnya adalah nikah beda agama menurut ulama kontemporer. Kalau ulama kontemporer artinya ulama-ulama yang sekarang ya, gitu. Ini saya mengambil dua pendapat. Yang pertama adalah Said Sabiq, ini ahli fikih dari Mesir, yang menjelaskan bahwa sekalipun boleh mengawini wanita ahlu kitab, namun hukumnya makruh, gitu. Ini pendapatnya Said Sabiq, gitu. Karena definisi ahli kitab sendiri banyak perbedaan ya di antara ulama. Maka ini saya Sabiq yang menyatakan bahwasanya makruh untuk menikahi ahli kitab. Kemudian yang berikutnya dalam Musyawarah Nasional MUI pada tanggal 29 Juli di Jakarta ini memutuskan dan menetapkan bahwa yang pertama, perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Artinya pernikahan beda agama itu dilarang di Indonesia menurut ulama di MUI. Perkawinan pria muslim dengan wanita ahli kitab menurut kaul mu'tamad. Kaul mu'tamad ini artinya kaul yang dipercaya, yang disempurnakan, ini adalah haram dan tidak sah. Keputusan fatwa ini didasarkan pada pertimbangan beberapa poin. Yang pertama adalah karena banyak terjadi pernikahan beda agama di Indonesia. Maka ulama dari MUI perlu untuk membuat sebuah fatwa bagaimana hukumnya nikah beda agama. Kemudian yang kedua adalah bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengandung perdebatan di antara sesama umat Islam. Karena ada beberapa ulama juga yang menyatakan bahwasanya ahli kitab itu masih ada sampai sekarang. Akan tetapi juga mengandung keresahan di tengah masyarakat. Gitu. Apakah perkawinannya sah? Apakah tidak dihukumi sebagai kumpul kebo? Begitu. Kemudian poin yang terakhir bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan daripada zina. Kemudian lebih baik nikah beda agama di luar negeri, kan begitu. Ini tetap saja tidak menggugurkan dasar hukum nikah beda agama yang haram, begitu. Selanjutnya adalah nikah beda agama di Indonesia perspektif undang-undang. Ada yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Gitu. Jadi perkawinan dapat dikategorikan sebagai sebuah perbuatan hukum yang sah kalau menurut ketentuan agama dan kepercayaannya masing-masing. Pernikahan Islam sah kalau dasar dan hukum secara agama Islam itu sah. Kalau dalam agama Islam tidak sah, maka secara hukum perkawinan juga dianggap tidak sah. Sama juga dengan hukum perkawinan di Kristen, Buddha, dan lain sebagainya. Kalau mereka di sana disampaikan bahwasanya tidak sah menikah beda agama, maka jadi hukumnya juga tidak sah. Gitu ya. Ini ada dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Nah, untuk di Indonesia, perkawinan beda agama sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ini ya, tentang perkawinan, ini ada yang namanya perkawinan campur. Nah, kalau perkawinan campur itu bukan beda agama, tapi beda kewarganegaraan. Selanjutnya, bagaimana dalam KHI, ini ada dalam pasal 40 huruf C, bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita karena keadaan tertentu. Apa saja yang dilarang?
Yang pertama karena wanita yang tidak beragama Islam, gitu. Dan dalam pasal 44 disebutkan seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Tuh. Artinya karena kalau dalam KHI itu adalah pedomannya ini ya, dokumen-dokumen resmi. Jadi kalau di situ disebutkan dia tidak beragama Islam, maka ya tidak boleh. Tuh. Ini kalau ketentuan dalam undang-undangnya. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.